Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya telah dibahas bagaimana cara menghasilkan suatu objek menggunakan shaping tool. Shaping tool merupakan suatu tool yang digunakan untuk menghasilkan suatu objek dengan cara menggabungkan atau memotong minimal dua objek yang saling bersinggungan. Shaping tool sangat cocok digunakan untuk menghasilkan objek geometri, misalnya logo. Namun kita akan kesulitan untuk menggambar jenis gambar yang realis, misalnya manusia, kemudian hewan, dan objek-objek lainnya. Pada CorelDRAW disediakan suatu tool, salah satunya adalah pen tool yang bisa kita manfaatkan untuk menggambar objek bebas. Langsung saja kita mulai. Menggambar dengan menggunakan pen tool, bagi yang pertama kali itu susah-susah gampang karena dalam tarikan garis itu memiliki teknik yang berbeda-beda sehingga kita harus terbiasa terlebih dahulu dalam menggunakannya, sehingga ketika kita menggambar secara otomatis nanti perlahan kita akan tahu bagaimana kita akan menarik garis, kemana kita akan menarik garis. Saya sudah menyiapkan beberapa pola yang mana kita akan menerapkan teknik tarikan garis pada pen tool. Yang pertama, kita akan membuat garis zigzag seperti ini. Langsung saja aktifkan pen tool. Lokasinya di sini, di freehand tool. Klik dan tahan, kemudian cari pen. Untuk membuat garis, pertama kita tentukan titik awal. Misalnya di sini, kita klik satu kali. Kemudian geser pointer, maka akan ada garis semu seperti ini. Arahkan di sini, kemudian klik lagi untuk membuat titik kedua. Titik pada garis disebut dengan node. Lanjut ke titik atau node ketiga di posisi ini. Kemudian yang terakhir seperti ini. Untuk mengakhiri pen tool, tekan tombol escape pada keyboard. Ini objek yang pertama. Kita akan beralih ke objek yang kedua. Membuat garis lurus namun tertutup. Caranya sama seperti tadi, tentukan node awal, lalu ikuti node sesuai dengan contoh. Yang perlu diperhatikan adalah ketika kita sudah menggambar garis terakhir, kita harus benar-benar menutup objek kita. Caranya, arahkan pointer pada node pertama yang kita buat. Kalau tepat, maka pointer akan ada tanda lingkaran seperti ini. Jika sudah, klik, maka objek tertutup sudah selesai dibuat. Lalu saya akan membuat lagi objek yang sama, namun bedanya ini tidak tertutup. Misal objek berhenti di sini, tidak tertutup atau tidak kita arahkan pada node pertama. Lalu kita escape. Kemudian kita pilih pick tool. Objek yang tertutup dapat kita berikan warna. Namun jika objek tidak tertutup, maka tidak bisa kita berikan warna. Seperti ini. Kemudian dalam menggambar baris, kita menentukan posisi node. Di sini ada 4 node. Kita bisa menggeser posisi node ini. Caranya, arahkan pointer pada shape tool, lalu klik dan tahan salah satu node, dan geser. Selain itu, kita juga bisa menambah node kita. Arahkan pointer pada garis, kemudian klik 2 kali, maka akan tercipta node baru. Untuk menghapus, klik salah satu node, lalu tekan tombol delete pada keyboard. Lanjut ke objek berikutnya. Yang akan kita buat adalah bagian atas garis lurus, kemudian bagian vertikal garis lurus, dan bagian bawah garis lurus, namun bagian kanan ini lengkung. Aktifkan pen tool. Kita buat dari atas terlebih dahulu. Kita buat garis lurus. Lalu samping kiri garis lurus juga. Perhatikan kalau kita kesulitan dalam menggambar garis lurus, tekan tombol shift, maka secara otomatis pointer kita akan lurus arah garisnya. Lalu bawah,
Kemudian kita akan menutup garis. Namun, ketika pointer kita sudah di node pertama, klik dan tahan, lalu tarik keluar. Maka hasilnya seperti ini. Ini untuk membuat objek lengkung, di mana objek lengkung ini dibuat terakhir atau ketika menutup node. Kemudian contoh keempat, kita membuat gelombang. Untuk membuat gelombang, tentukan satu titik awal, lalu titik kedua, klik dan tahan, lalu tarik ke bawah. Jadi untuk tarikan itu berlawanan dengan arah lengkungan. Kalau misalkan lengkungannya ke atas, tarikan garisnya ke bawah. Kemudian, setelah kita melepaskan node kedua, pointer kita akan menjadi lengkung seperti ini. Kemudian klik untuk menghasilkan node ketiga. Setelah lengkung kedua, pointer akan menjadi garis lurus seperti ini. Sementara pada contoh, perlu kita lengkungkan. Caranya sama seperti ketika kita pertama kali membuat lengkungan pertama. Jadi tentukan posisi node berikutnya, klik dan tahan, lalu tarik ke atas. Setelah lengkungan ini, di contoh ini, kita membuat garis lurus ke bawah, sedangkan yang akan terbuat nanti ini adalah garis lengkung. Sehingga kita perlu untuk membuat lengkungan ini menjadi garis lurus. Tekan dan tahan tombol ALT, arahkan pointer pada node terakhir, perhatikan pointer kita akan ada tanda lancip seperti ini, kemudian klik. Lepaskan ALT, arahkan pointer ke bawah, nah garis kita akan menjadi lurus lagi. Lalu teruskan seperti contoh. Lanjut pada contoh kelima, kita akan membuat objek yang semuanya lengkung. Kita buat satu titik, kita mulai dari sisi ini, lalu bagian atas, klik dan tahan, lalu tarik. Bagian bawah, ketika kita berada di sini, jangan diklik satu kali saja, tapi klik tahan, lalu tarik. Kemudian kita buat lengkungan lagi, klik tahan, tarik. Buat lengkungan lagi, klik tahan, tarik. Arahkan ke bawah. Klik tahan, tarik, dan seterusnya. Untuk membuat setiap lengkungan objek, ketika kita membuat node, berarti diklik dan tahan. Di titik terakhir juga seperti itu, klik dan tahan lalu tarik. Dalam menggambar menggunakan pen, kita tidak harus dari awal presisi, mulai dari kelengkungan, ukuran, dan seterusnya. Yang penting objeknya kelihatan terlebih dahulu, setelah itu bisa kita rapikan. Kita kembali lagi ke Shape Tool, kita rapikan beberapa objek yang kurang rapi. Misalnya ini saya geser. Kemudian kita lihat ada panah di sini. Panah ini fungsinya untuk mengatur kelengkungan dan juga posisinya. Klik dan tahan untuk mengubah kelengkungan serta posisinya. Geser node jika diperlukan. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan ke objek nomor 6. Hampir sama seperti objek nomor 5, namun bedanya kita tidak membuat kelengkungan ini pada setiap tarikan node yang kita buat. Kita buat lengkungan ini belakangan. Jadi pertama kali kita membuat garis lurus terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian aktifkan Shape Tool. Perhatikan, setiap node di sini kita bisa ubah kelengkungannya. Misalkan di sini saya klik, lalu aktifkan Convert to Curve. Jika sudah, maka akan muncul panah di sini. Kita bisa mengatur kelengkungannya. Tarik panah ke arah atas. Begitu juga yang sebelah kiri.
seperti ini. Lakukan hal yang sama pada semua node, seleksi semua node dengan cara tekan dan tahan tombol Shift. Kemudian seleksi node-node yang lain. Kalau sudah, tekan Convert to Curve. Kurang lebih jadinya seperti ini. Berikutnya, kita akan mencoba mengekspor lagi tentang Convert to Curve. Saya akan buat contoh lengkungan sederhana. Kemudian kita fokus pada node lengkung ini, aktifkan kembali Shape Tool, seleksi node lengkung. Node lengkung ini posisinya sudah di Convert to Curve. Di pilihan Convert to Curve, yang pertama ada Cusp Node. Fungsi Cusp Node adalah untuk membuat agar lengkungan ini melengkung tapi ujungnya lancip. Kita aktifkan, lalu kita geser seperti ini. Ini sangat berguna ketika kita misalnya menggambar daun atau tetesan air. Berikutnya kita coba Smooth Node. Smooth Node ini untuk membuat objek yang benar-benar lengkung, di mana ada dua sisi lengkungan yang ditunjukkan dari dua anak panah ini. Jadi kita bisa menentukan seberapa besar lengkungan dengan menggeser salah satu dari arah dua panah ini, dari kiri ataupun dari kanan. Kemudian Symmetrical Node. Kalau Smooth Node, kita bisa mengatur kelengkungan dari kiri saja atau kanan saja, namun untuk Symmetrical Node, ketika kita membuat suatu kelengkungan, misalnya dari kiri atau kanan, lengkungan yang dihasilkan simetris antara bagian lengkung kanan dan lengkung kiri. Misalkan sebelah kanan saya tarik keluar, maka sebelah kiri itu juga akan melengkung keluar. Berikutnya saya sudah memiliki contoh yang akan kita gunakan untuk latihan pen. Sebelumnya, karena ini warnanya hitam, kita ganti warna dari pen jadi merah. Klik dua kali di sini, lalu klik OK, ganti color dengan warna merah. Kemudian klik OK. Lalu kita mulai menggambar dari titik terbawah. Kita tempatkan node di sini. Kemudian bagian ini lengkung. Klik node di sini, tahan, tarik ke kanan. Selanjutnya kita buat lengkungan ke arah bawah. Tempatkan node pada ujung atas daun. Klik tahan, tarik ke kanan atas. Seperti ini. Tidak perlu rapi, ini kurang rapi ya, nanti kita bisa rapikan di akhir. Jika sudah, berikutnya kita membuat lengkungan yang lancip di ujung ini. Sehingga kita tekan tahan tombol Alt, klik node, lalu kita buat lengkungan lagi. Tarik, tempatkan di bagian ini. Lalu tarik keluar. Berikutnya di sini tarik, lalu di bagian atas klik tahan, tarik keluar. Kita lancipkan lagi dengan Alt, klik node. Kemudian terakhir kita tutup dengan tarikan ke atas. Selanjutnya kita rapikan dengan menggunakan Shape Tool. Kita mulai di sini, kita putar panah ini. Kemudian kita kurangi ketinggian dari node sebelah sini.
Tempatkan node ini agak ke bawah. Kalau kasus seperti ini, kita tambahkan node baru, klik 2 kali, lalu kita geser. Kita tambahkan node lagi di sini, klik 2 kali, lalu geser agak ke atas. Kurang lebih seperti ini, lakukan hal yang sama dengan cara yang sama kurang lebih untuk objek daun yang kedua. Ada yang kurang rapi, kita rapikan sedikit. Kurang lebih hasil akhirnya seperti ini. Silakan dicoba sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Adi. Assalamualaikum.